Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik teman-teman, rekan-rekan pejuang PNS yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena dengan nikmat yang diberikannya lah kita bisa beraktivitas seperti biasa. Amin amin ya Allah rabbal alamin. Yang kedua, salawat beriring salam tentunya selalu kita kirimkan kepada baginda besar junjungan kita Nabi Muhammad SAW, karena dengan tetes keringat perjuangan beliaulah ya, dengan kesabarannya dan keteguhannya, akhirnya alhamdulillah kita semua bisa merasakan nikmatnya ajaran-ajaran Islam. Baik, untuk mempersingkat waktu langsung saja ya ke materi kita pada kali ini, yaitu tentang Pancasila ya. Sebagai falsafah negara, aku Pancasila, aku Indonesia, hubbul watan minal iman. Baik, langsung. Nah, teman-teman, sebelum kita memulai materi kali ini, yuk kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, kami ridho Engkau sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, Nabi Muhammad dan Rasulku. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berikanlah aku pengertian yang baik. Baik. Nah, apa sih itu Pancasila? Ya, Pancasila adalah asal kata dari Pancasila itu yang pertama dari bahasa Sanskerta. Panca artinya 5, sila sendi atau dasar atau peraturan tingkah laku yang baik. Diambil dari kitab Kartanegara Kertagama, ditulis oleh Empu Prapanca, Kerajaan Majapahit, pencetusnya Muhammad Yamin. Lanjut. Nah, di sini teman-teman bisa lihatlah jumlah bulu Garuda Pancasila melambangkan hari proklamasi, yaitu tanggal 17 Agustus 1945 antara lain. Di situ teman-teman bisa lihat 45 helai bulu di leher, 17 helai bulu dada pada masing-masing sayap, Kemudian 19 helai bulu di bawah perisai atau pada pangkal ekor, dan 8 helai bulu pada bawahnya ya, di ekor. Baik, lanjut. Nah, Pancasila itu sejarahnya yang pertama itu Muhammad Yamin pada tanggal 29 Mei 1945, kata beliau, 1. Peri kebangsaan, 2. Peri kemanusiaan, 3. Peri ketuhanan, 4. Peri kerakyatan, 5. Peri kesejahteraan rakyat. Nah, ditambah lagi dengan Dr. Supomo pada tanggal 31 Mei 1945 mengatakan 1. Persatuan, 2. Kekeluargaan, 3. Keseimbangan lahir batin, 4. Musyawarah, 5. Keadilan rakyat. Kemudian Bapak Insinyur Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945 beliau mengatakan 1. Kebangsaan, 2. Internasionalisme, 3. Mufakat, 4. Kesejahteraan sosial, 5. Ketuhanan yang berkebudayaan. Nah, pada tanggal 1 Juni itu juga dianggap sebagai hari lahirnya Pancasila. Piagam Jakarta. Nah, Piagam Jakarta pada tanggal 22 Mei 1945 isinya 1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Kemudian 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Namun, sila pertama kemudian diganti menjadi ketuhanan yang Maha Esa oleh Muhammad Hatta atas usul Maramis agar kemerdekaan dirasakan oleh rakyat pemeluk agama selain Islam, mengingatkan kemerdekaan yang ingin disegerakan. Nah, fungsi Pancasila itu sebagai filosofi dan ideologi ya. Filosofi berasal dari bahasa Yunani yaitu philos, artinya cinta, sophein, kebijaksanaan. Ideologi berasal dari bahasa Yunani yaitu idein, melihat, logos, ajaran.
Kedudukan Pancasila di Indonesia ini yaitu satu sebagai falsafah hidup, keyakinan yang memiliki kebenaran, dua sebagai pedoman hidup, way of life, pedoman umum dalam bersikap dan bertingkah laku, kemudian tiga sebagai sistem filsafat, harus dipahami secara totalitas, empat sebagai perjanjian luhur yang dibuat oleh founding father bangsa Indonesia, lima sebagai dasar negara, dasar mengatur penyelenggaraan ketatanegaraan negara, kemudian sebagai sumber dari segala sumber tertib hukum. Nah, pengamalan Pancasila, sila ke-1 ketuhanan yang Maha Esa, ini saya ambil pokok-pokoknya aja ya. Nanti saya akan tampilkan juga di slide kan butir-butir Pancasila dari ketuhanan yang Maha Esa dari sila ke-1 sampai sila ke-5. Baik, 1, percaya dan takwa kepada terhadap Tuhan yang Maha Esa, hormat menghormati antara pemeluk beragama, membina kerukunan hidup di antara sesama umat beragama. Jadi sila ke-1 itu pengamalan dalam kehidupan sehari-hari tentang kerukunan dan toleransi dalam beragama. Nanti ketika ada soal, keywordnya, kata kuncinya itu tentang toleransi dalam beragama ya. Kalau ada soal-soal yang panjang ya, teman-teman tinggal melihat aja dari kata kuncinya. Kalau berkaitan dengan toleransi beragama itu biasanya masuk kepada sila ke-1. Baik, pengamalan Pancasila sila kedua itu satu tentang harkat martabat, persamaan derajat, kemudian mencintai sama manusia, tenggang rasa, gemar melakukan kegiatan kemanusiaan. Nah, dalam sila kedua ini, dalam soal CPNS ya biasanya nanti ada tentang memanusiakan manusia ya. Jadi ini individu, nanti beda lagi dengan keadilan sosial atau persatuan Indonesia, itu secara global umum mencintai tanah air. Cuman kalau sila kedua ini tentang memanusiakan manusia atau mencintai sesama umat manusia ya, tentang menghargai derajat, tidak melihat ras atau suku. Sila ketiga Persatuan Indonesia ini mengutamakan kepentingan persatuan bangsa di atas kepentingan pribadi atau golongan, rela berkorban jiwa dan raga demi bangsa dan negara, mengembangkan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Nah, pada sila ketiga ini biasanya contoh soalnya ya, menurut FR soal tahun-tahun kemarin itu tentang politik dinasti ya. Politik dinasti artinya korupsi, kolusi, dan nepotisme. Politik dinasti ini maksudnya jadi turun temurun ya, jadi ketuanya atau jadi pimpinannya ayahnya, kemudian anaknya, ini tidak mencerminkan sila ketiga butir ke-1. Nanti akan saya tampilkan butir-butir soalnya ya. Dan langsung ke sila keempat, itu tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain. 2, mengutamakan musyawarah. Nah, biasanya dalam sila keempat ini tentang adanya soalnya ada nanti tentang bakti sosial, butir ke-7 ya. Kemudian semena-mena terhadap orang lain, itu tidak boleh. Sosial media rasis ya, di sosial media itu nanti masuk butir kedua pada sila kedua ini. Kemudian sila keempat, maaf, astagfirullahaladzim ya, ini masuk kepada demokrasi dan musyawarah ya. Demonstrasi makar itu masuk ke butir ke-1 dan ke-10 dalam sila kedua. Kemudian langsung ke sila kelima, itu mengembangkan adil terhadap sesama, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban, tidak merusak tempat umum. Nah, kebanyakan soalnya nanti biasanya yang saya alamin ya, pernah saya alami itu tentang kebakaran atau merusak kepentingan umum, itu masih masuk ke dalam butir ke-8 sila kelima. Atau gaya hidup mewah, nanti ada tentang pemborosan, itu masuk kelima juga. Gotong royong masuk ke sila kelima, nanti butir ke-1. Nah, ini silakan teman-teman dibaca butir-butir Pancasila. Yang pertama itu ketuhanan yang Maha Esa, itu di pause aja ya,
bangsa Indonesia menyatakan kepercayaan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Manusia hidup Indonesia percaya dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama kepercayaan masing-masing menurut dasar kemanusiaan adil dan beradab. Ini butir-butir Pancasila yang ketuhanan Yang Maha Esa. Ini 2 kemanusiaan yang adil dan beradab. Tuh salah satunya gemar melakukan kegiatan kemanusiaan, berani kebenaran dan keadilan, mengembangkan sikap saling tenggang rasa, ada mengakui persamaan derajat ya. Nah, persamaan hak dan kewajiban asasi setiap manusia tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, warna kulit dan sebagainya. Silakan di pause aja. Nah, ini penting ya teman-teman menghafal atau setidaknya terus membaca tentang butir-butir soal sih. Soalnya nanti biasanya ya di dalam soal CPNS itu ada tentang sikap-sikap dan pengamalan-pengamalan kita sehari-hari dikaitkan dengan sila keberapa gitu ya. Nah, di sini di butir-butir soal ini kuncinya ya. Langsung ke persatuan Indonesia. Di situ contohnya mampu menempatkan persatuan kesatuan serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan. Silakan dibaca ya. Ini sila keempat. Intinya ini tentang musyawarah juga ya. Tentang musyawarah, tentang menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan yang dicapai sebagai hasil musyawarah. Nah, kelima itu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu contoh butirnya mengembangkan perbuatan yang luhur, nah yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotong royongan. Contoh soal. Nah, 1. Dinda suka memilih-milih teman dalam bergaul. Sikap Dinda saat menyimpang dengan nilai-nilai Pancasila sila ke. Nah, jawabannya adalah sila kedua. Pembahasan sila kedua butir kedua mengukir persamaan derajat, persamaan hak dan kewajiban asasi setiap manusia tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, warna kulit dan sebagainya. Nah, di sini Dinda memilih-milih teman, jadi Dinda ini menyimpang ya, menyimpang karena dia membeda-bedakan derajat, ya, suku, hak dan asasi setiap manusia. Contoh soal kedua, melakukan pembajakan baik karya tulis maupun karya seni berupa gambar atau musik milik orang lain merupakan pelanggaran terhadap sila ke. Nah, ini masuk ke dalam sila kelima butir ke-10. Artinya suka menghargai hasil karya orang lain yang bermanfaat bagi kemajuan dan kesejahteraan bersama. Ada di sini membajak hasil karya berarti menyimpang ya dari sila kelima butir ke-10. Alhamdulillahirrabbilalamin. Mari kita ya materi kita kali ini sudah cukup ya. Mudah-mudahan apa-apa yang kita pelajari ini bermanfaat dan semakin cinta kepada tanah air Indonesia kita ini. Kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni istaudi'uka ma 'allamtanihi fardudhu ilayya inda hajati wa la tansanihi ya rabbal alamin. Ya Allah, sesungguhnya aku titipkan kepadamu apa yang telah engkau ajarkan kepadaku, maka kembalikanlah dia kepadaku di saat aku membutuhkannya. Janganlah engkau buat aku lupa kepadanya, wahai Tuhan pemelihara alam. Amin ya Allah rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.